A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariah Najmulida dari kelas 11 TKI 1. Di sini saya akan melanjutkan modul ke-10 yaitu dengan materi Spanning Tree Protocol. Nah, Spanning Tree Protocol adalah protokol pada switch yang mencegah loop dalam jaringan layer 2. STP memilih jalur terbaik dan memblokir jalur cadangan agar tidak terjadi broadcast storm atau looping. Selanjutnya yaitu blocking port. Blocking port adalah port switch yang dinonaktifkan oleh STP agar tidak terjadi loop. Port ini tidak mengirim atau menerima frame data kecuali BPDU. Port tetap aktif secara fisik tetapi tidak dipakai untuk forwarding. Lalu yang ketiga ada cost. Cost adalah nilai metrik yang digunakan STP untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Semakin besar bandwidth, suatu link semakin kecil cost-nya lebih disukai oleh STP. Contoh standar STP itu ada 10 Mbps atau 100 Mbps yaitu 19, 1 Gbps 4, dan 10 Gbps yaitu 2. Selanjutnya itu ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum sebuah link untuk mengirim data per detik. Dalam konteks STP, bandwidth menentukan cost jalur. Lalu di sini ada root bridge. Root bridge adalah switch pusat atau master dalam topologi STP. Semua perhitungan jalur dan draw port mengacu pada root bridge. Switch dengan bridge ID terendah akan menjadi root bridge atau prioritas plus MAC address. Lalu di sini ada port status, yaitu STP memiliki beberapa status port, yaitu yang pertama blocking, yaitu artinya port diblokir atau tidak di forwarding data. Yang kedua itu listening, yaitu mulai menerima BPDU belum forwarding. Yang ketiga learning, yaitu belajar MAC address. Yang keempat ada forwarding, yaitu aktif mengirim dan menerima data. Dan yang terakhir itu disable atau port mati secara administrasi. Nah, yang terakhir itu adalah spanning tree port phase. Port phase digunakan untuk port yang terhubung ke end device seperti PC, laptop, atau printer. Fungsinya itu, port langsung masuk ke forwarding state tanpa melalui listening dan learning yang biasanya memakan 30 detik. Tujuannya itu adalah mempercepat koneksi perangkat yang berisiko. Di sini saya akan jelaskan secara gambar. Oke teman-teman, kita akan coba belajar yang namanya Spanning Tree Protocol atau bisa disebut STP. Di sini sudah terlihat topologinya ya. Di sini ada switch 1 dan di sini ada switch 2. Lalu terhubung pada FA01 di masing-masing switchnya. Lalu di sini juga terhubung pada komputer PCA dengan IP 172.168.1.1. Lalu di sini juga switch 2 terhubung pada PCB dengan IP yang sama tapi diganti dengan 2. Sebelum kita belajar Spanning Tree Protocol, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus. Oke, misalkan di sini kabel FA01 ini saling terhubung dari switch ini dan switch ini. Itu misalkan gara-gara dimakan tikus atau dipotong sama orang lain. Pokoknya kabelnya itu mati. Lalu otomatis PCA tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dan switch 2. Nah, di sini misalkan kita menambah kabel yang baru atau bisa kita sebut juga kabel cadangan. Ini udah aku tambahin. Nah, di sini itu terhubung pada FA02. Di sini juga sama pada FA02. Pokoknya aing teh. Nah, jadi kan tadi misalkan FA01 ini mati, tapi bisa menggunakan kabel FA02 yang ini. Nah, jadi otomatis sekarang PCA dan PCB bisa saling berkomunikasi kembali. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang FA01 ini masih menyala? Itu akan yang terjadi yang namanya looping. Nah, apa artinya looping? Looping itu paket yang muter-muter di jaringan. Nah, misalkan di sini contoh kasusnya itu PCA ini ingin mengirimkan ping ke PCB, lalu paket akan dikirimkan ke switch. Nah, nanti akan di broadcast ke FA01 dan FA02. Nah, di sini switch akan mengirimkan ke PCB, lalu dikirimkan kembali pada switch 1. Nah, switch 1 ini akan membroadcast lagi ke sini. Nah, pokoknya gitu ya, agak pusing karena muter-muter itu adalah looping.
Nah, untuk berhentinya itu sampai switch-nya mati atau down, baru paketnya akan berhenti. Itu ya teman-teman untuk looping. Nah, agar tidak terjadi looping, misalkan di sini sudah ada kabel FA2-nya. Agar tidak terjadi looping, itu salah satu dari switch-nya. Dari portnya itu diblokir. Jadi saat PCA ke switch, lalu akan diarahkan pada FA01, lalu dari switch 1 akan di-broadcast ke FA02, tapi ini diblokir, jadi tidak bisa. Dari FA02 baru bisa sampai ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping. Kalau tadi ini dibuka, maka di sini akan dikembalikan lagi ke switch 1. Lalu switch 1 akan membroadcast lagi ke FA1, lalu ke PCA. Dari paket switch 1 akan di-broadcast lagi ke FA02, lalu ke PC. Pokoknya bolak-balik gitu ya. Agar tidak terjadi itu, maka dari salah satunya harus diblokir. Nah, itu yang namanya spanning tree. Nah, untuk menentukan spanning tree, ada teorinya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk spanning tree-nya. Oke, di video kali ini kita akan coba buat STP topologi. Nah, di sini itu STP topologinya membutuhkan 3 switch, yaitu kita pakai switch yang 2960 ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, di sini kita ganti dulu namanya menjadi switch 3, switch 2 dan 1, 1, 2, 3. Oke, di sini kita ganti switch, switch 1, di sini switch 2, dan di sini switch 3. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini kabel ini. Oke, maaf. Dari sini switch 1 ke switch 2 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 1. Lalu setelah menghubungkan dengan kabel, di sini kita akan coba mematikan lampu LED-nya. Kita masuk ke options, lalu klik preference, lalu kita matikan lampunya atau LED-nya, yaitu dengan tulisan namanya show links light, kita mati. Oke, sudah. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada yang menyala. Nah, topologi ini berbentuk segitiga, tapi itu akan menjadi berbentuk lingkaran. Karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik gitu ya teman-teman. Nah, untuk di spanning tree protokol itu adalah di salah satunya yang terblokir. Jadi ada yang paketnya tidak looping, atau bolak-balik, atau berputar-putar di dalam jaringan. Jadi salah satunya harus ada yang diblokir ya teman-teman, agar tidak terjadi looping. Oke, sekarang kita akan menentukan teori blocking portnya. Jadi ini tuh untuk memblocking portnya itu ya. Jadi di sini kita akan belajar teorinya. Di sini ada 3 buah switch, seperti biasa di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Dengan MAC address misalkan di sini switch 1 itu AA, switch 2 itu BB, dan switch 3 itu CC. Teman-teman tahu kan bahwa hexadesimal itu dari 1 sampai F, yaitu 1 sampai 10, yaitu 2, 3, 4, sampai 10 ya. Nah, untuk A itu seperti angka 11, B itu 12, dan C 13, dan D sampai 14, dan terakhir sampai F ya teman-teman. Itu untuk hexadesimal. Nah, misalkan di sini kita punya 3 switch, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Root bridge itu kita sebut aja raja-raja, dan kita harus mencari dari yang switch-switchnya, yaitu rajanya siapa. Nah, untuk mencari root bridge, itu kita harus cari bridge dari bridge ID. Nah, untuk cari bridge ID, lihat dari priority-nya. Untuk default semua priority-nya itu 3, 2, 7, 6, 8. Karena sama priority-nya, jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address. Jadi untuk mencari root bridge itu harus mencari priority-nya. Nah, di sini tadi ganti jadi akan mencari MAC address. Nah, kita tulis di sini yaitu MAC address-nya AA, BB, dan CC. Nah, untuk cari root bridge itu, cari dilihat dari priority-nya terkecil. Karena priority-nya sama, kita cari dari MAC address yang terkecil, yaitu A yaitu 10, 10, BB 11, 11, dan CC itu 12, 12.
Oke, kita coba hapus ya angka-angka ininya. Kita coba hapus ininya. Oke. Nah, jadi SW atau switch 1 itu artinya adalah root bridge. Kita tulis ini RB, artinya itu adalah root bridge. Root bridge. Dan untuk switch 2 dan switch 3 itu adalah non-root bridge. Nah, untuk root bridge berarti port-portnya itu semuanya up. Artinya bahwa port-port root bridge disebut designated port. Artinya bahwa port root bridge ini dua-duanya ini pasti menyala atau up. Nah, ini. Nah, untuk non-root bridge itu ada yang namanya root port. Nah, untuk root port itu artinya port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Artinya untuk switch 2 itu port yang paling cepat adalah FA01. Nah, untuk switch 3 itu port yang paling cepat kepada root bridge adalah FA01 juga. Artinya untuk port FA01 di SW2 dan SW3 itu namanya root port. Nah, root port ini statusnya adalah up, sama-sama menyala sama seperti designated port. Berarti yang harus di blocking adalah yang dari FA02 ini. Nah, untuk mencari port yang di blocking lagi yaitu kita harus mencari lagi dibandingkan dari priority-nya dengan MAC address-nya dari seperti kita yang mencari yang namanya root bridge. Berhubung di sini CC lebih besar daripada BB, yang menang artinya yang di sini adalah designated port, artinya menyala. Dan untuk FA02 yang switch 2 yang ini namanya adalah alternate port, yaitu port cadangan. Oke, di sini saya akan membahas kembali. Oke, di sini aku hapus dulu. Di sini MAC address-nya itu kita tulis dulu di sini A, lalu di sini B, lalu dan di sini C. Nah, pertama kita cari dulu root bridge-nya. Nah, untuk cari root bridge itu cari priority terkecil. Karena priority terkecilnya sama, yaitu 3, 2, 7, 6, 8 semuanya. Jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address terkecil. Dalam hal ini, switch 1 MAC address-nya yang paling terkecil. Jadi switch 1 itu adalah yang namanya root bridge. Atau singkatnya di RB sini biar mudah. Nah, untuk di switch 2 dan switch 3 itu namanya non-root bridge atau NRB. Non-root bridge. Nah, untuk non-root bridge ini dari switch 2 dan switch 3 ada yang namanya root port. Root port itu adalah port yang terhubung kepada root bridge atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, untuk switch 2 itu port yang paling cepat terhubung kepada root bridge itu adalah FA01 yang ini. Dan untuk switch ketiga itu FA01 yang paling tercepat ke root bridge. Gitu ya. Nah, ini itu namanya root port. Nah, ini itu namanya root port, yaitu SW2 dan SW3. Switch 2 dan switch 3. Berarti yang akan di blocking itu adalah FA02 yang ini. Di antara switch 2 dan switch 3. Nah, untuk mencari blocking port lagi, kita harus mencari dari bridge ID-nya lagi. Untuk mencari bridge ID-nya, itu dari priority terkecil dan juga MAC address terkecil. Karena priority-nya sama, jadi kita cari dari MAC address terkecilnya itu di sini, yaitu di B, yang paling kecil. Oke, jadi untuk FA02 ini itu akan menyala, teman-teman. Nah, untuk namanya itu designated port sama seperti yang di root bridge. Berarti yang di FA02 ini di SW3 itu akan di blocking. Untuk namanya itu adalah alternate port. Nah, itu adalah teori menentukan blocking port pada spanning tree protocol. Oke, teman-teman, kita langsung saja praktik pada teori blocking port yang tadi sudah saya bahas. Oke, namun sebelumnya itu kita akan mencari dulu yang namanya root bridge. Cari root bridge. Nah, untuk mencari root bridge ini kita harus mencari juga bridge ID.
Untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority terkecil karena di sini prioritinya yang sama yaitu 32768. Priority 32768. Nah, jadi kita juga di sini akan mencari yaitu MAC address-nya. MAC address terkecil. Selanjutnya kita akan cari MAC address-nya. Kita masuk pada tab CLI pada switch 1. Kita ke tab CLI, lalu kita ketikkan enable, lalu show interface LAN 1. Enter. Oke. Nah, teman-teman scroll ke atas, lalu di sini ada yang namanya itu kita kecilin dulu, maaf. Itu ada namanya itu address is ini. Nah, di sini baru ada MAC address-nya. Sini ada ini. Kita sini kita ketikkan. Oke, ini untuk MAC address switch 1. Lalu kita cek di switch kedua. Kita sama kayak tadi. Enable, show interface LAN 1. Oke, ini untuk MAC address-nya. Lalu kita kasih teks di sini. Lalu kita cari yang switch 3. And show interface LAN 1. Nah, ini dia untuk MAC address switch 3. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa MAC address terkecil itu adalah dari switch 2. Yang nilainya itu ini artinya 0, ini artinya 3, dan ini artinya 13. Nah, karena switch 2 bisa dilihat, nah artinya ini itu adalah artinya root bridge. Kita dulu di sini root bridge. Yaitu artinya itu ini adalah rajanya, yaitu artinya bahwa port-port pada switch 2 ini adalah designated port. Kita klik di sini di designated port, dan di FA02 yang ini juga designated port. Di sini designated port juga. Nah, berarti di switch 3 dan 1 ini adalah non-root bridge. Nah, kita kasih tag di sini. Kita singkatin aja yaitu NRB atau non-root bridge. Oke, ini juga kita sama non-root bridge. Oke. Lalu kita akan mencari root portnya pada switch 3 dan switch 1 ini. Root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke bridge. Dalam hal ini, switch 3 root portnya itu adalah FA01 untuk ke root bridge-nya. Dan untuk switch 1 itu root portnya yang paling cepat terhubung ke root bridge itu adalah FA01 juga. Nah, iya, 1 juga. Oke, kita masukin teks di sini root port. Sini juga root port.
berarti yang di blok itu yang di FA02 ini di switch 1 dan switch 3. Di sini kita akan mencari bridge ID-nya terkecil untuk menentukan port yang di blocking. Dalam hal ini adalah 13 dan ini 3, berarti di switch 1 ini yang menang. Artinya port FA02 ini akan menyala atau up, artinya menjadi designated port juga. Kita kasih teks juga di sini. Terus designated port juga. Nah, berarti yang di FA02 ini switch 3 akan menjadi alternate port. Kita ketik alternate port. Oke. Atau port yang akan diblokir. Oke, coba nyalakan lampu LED-nya. Kita ke option, preference, lalu show links lights. Kita lihat apakah betul. Nah, betul. Nah, di sini yang tidak nyala atau tidak up itu hanya FA02 ini, yang warnanya itu oranye dan sementara yang lainnya itu hijau. Oke. Nah, itu teman-teman ya untuk menentukan spanning tree protocol. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas atau belajar yang namanya spanning tree dan blocking port. Kali ini kita akan belajar yang namanya itu cost. Nah, cost ini teman-teman sama dengan root port. Nah, root port itu adalah port yang tercepat menuju root bridge. Dalam hal ini di switch 1 itu root port yang paling cepat menuju FA01. Sebenarnya untuk switch pertama ini ada 2 jalur yang bisa menuju root bridge, yaitu FA01 yang cepat menuju root bridge dan ada FA02 itu harus muter. Itu yang terlihat. Namun yang di sini ada root port yang paling tercepat. Dan namun juga di sini ada yang melihat yang paling tercepat ke root bridge, dilihat dengan cost. Nah, cost ini berdasarkan bandwidth-nya, misalkan di sini itu ada 10 MB dengan cost 100, lalu 100 MB dengan cost 19, lalu 1 GB dengan cost 4, dan seterusnya. Itu ya teman-teman untuk costnya. Nah, untuk masing-masing ini adalah 100 MB. Kita ketik di sini 100 MB. Sini juga 100 MB, sini juga 100 MB. Oke, kita coba buktikan di switch 1 dulu. Switch 1, lalu kita kasih dulu maaf. Lalu di sini kita ketikan enable, lalu show spanning tree, lalu enter. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini costnya itu 19. Artinya bahwa kecepatannya itu adalah 100 MB. Nah, untuk FA01 itu adalah root portnya, yaitu teman-teman bisa lihat bahwa FA01 itu adalah root port, dan untuk FA02 itu adalah designated port. Nah, itu untuk di switch yang pertama. Nah, sekarang coba kita hapus port linknya yang menuju utama. Kita hapus ini dulu. Ini. Oke. Nah, kalau kita hapus link utamanya atau portnya, nanti di switchnya yang pertama itu dalam FA02 ini akan menjadi root portnya, dan alternate portnya akan menyala. Nah, untuk menyalanya itu membutuhkan 30 detik saja.
kita coba fast time move forward. Oke, jadi hijau kan, berubah jadi hijau. Nah, setelah sudah menyala, kita coba lihat sekarang costnya menjadi berapa. Kita di sini bisa lagi, terus lalu spending, maaf, show spending. Oke, mohon maaf, ada typo. Show spending. Oke, bisa dilihat di sini costnya itu adalah 38. Artinya bahwa di sini costnya 38 itu adalah 19 ditambah 19. Jadi 38. Gitu ya teman-teman untuk memperhitungkan costnya. Kita coba fast time forward lagi. Dan ini akan mati. Kita sambungkan dulu berarti. Oke, ini sudah mati. Nah, lalu kita disini coba lihat lagi di switch 1, kita ketikkan lagi. Ketikkan lagi yaitu lalu show spanning tree. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini costnya sudah menjadi 19 kembali. Artinya kecepatannya jadi 100 MB. Gitu ya teman-teman penjelasan untuk mengenai cost. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau belajar manipulasi bandwidth-nya. Nah, karena di sini 100 MB yaitu artinya 19, kita coba pada switch 1 yaitu reportnya F01, lalu kita ini terus konfigurasi interface FA01, lalu speed tanya, lalu kita ketikkan 10, enter, lalu exit lagi, lalu ketikkan show spanning, enter. Nah, di sini costnya berubah menjadi 100. Artinya bahwa di FA01 ini menjadi 10 MB. Sini kita ubah jadi 10 MB. Oke. Namun ini akan menjadi mati karena di FA02 kita times, karena FA02 itu lebih cepat costnya daripada FA01. Jadi yang akan di blocking itu FA01 yang ini. Nah, coba kita tadi udah cepatin biar berubah jadi mati ininya. Kayak berarti di sini itu terbalik. Menjadi sekarang jadi di sini, ternyata di sini. Oke. Lalu kita coba hapus linknya ya. Kita di sini. Kita hapus ininya. Oke. Lalu di sini kita fast time forward. Lalu di sini akan menyala. Akan menyala. Dan kecepatannya itu menjadi 10 MB. Itu ya teman-teman, itu untuk memanipulasi costnya atau bandwidth-nya. Kita kembalikan ke semula. Kita pakai kabel lagi. Oke. Lalu kita kembalikan lagi ke switch 1, enter, lalu konfigurasi, lalu interface FA01, lalu speed 100, exit, lalu show spanning.
Oke, di sini menjadi 100 MB lagi, itu costnya 19. Oke, di sini alternate portnya itu menyala lagi dan ini mati. Oke, mungkin itu untuk bagaimana cara memanipulasi bandwidth-nya. Oke, sekarang kita akan coba belajar apa yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara manipulasi bandwidth, yaitu dengan mengkonfigurasi cost-nya. Kali ini kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu bahwa root bridge itu dicari dari bridge ID. Nah, bridge ID dicari dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Nah, teman-teman misalkan di sini switch 2 ini yaitu dengan switch lama dengan tahun 2012 misalkan ya. Nah, ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022. Sudah pasti MAC address-nya lebih kecil dari yang switch yang dulu daripada switch yang sekarang. Dari segi performance, bahwa switch baru itu lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Oke, kita langsung saja konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasinya yaitu dengan priority-nya bukan dari MAC address-nya. Oke, kita langsung saja masuk pada switch 3. Kita klik. Kita kasihkan dulu sebentar. Lalu di sini kita ke tabs CLI, lalu klik, lalu mode privilege, lalu konfigurasi, lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Nah, karena di sini kita pakai VLAN 1, itu default semuanya ya. Kita tanda tanya di sini. Oke, nah teman-teman bisa dilihat bahwa di sini bebas milihnya yaitu dari 0 sampai 61440. Tapi ini harus increments of 496. Yang artinya itu harus dalam kelipatan 496. Spanning tree VLAN 1 priority itu 1827 ya, kita ketiknya. 1827 enter. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Di sini kita dikasih tahu yang diinginkan priority-nya. Di sini. Nah, karena by default priority-nya itu 32768. Nah, kita akan setting menjadi 28672. Karena di sini untuk mencari root bridge itu priority-nya yang terkecil. Oke, kita ketikkan lagi ini. Spanning tree VLAN 1 priority-nya itu yang ini, yang 28672 enter. Oke, coba lihat, kita di sini kita klik fast time forward. Oke. Nah, di sini awalnya kan menyala, yaitu artinya root port, designated port, tetapi menjadi alternate port. Kebalikannya ini. Jadi tukeran jadi yang ini. Asalnya mati, tetapi yang ini yang mati. Nah, berarti sekarang switch 3 itu menjadi root bridge, bahwa di sini akan menjadi designated port di FA02 dan 01. Nah, di switch 2 itu FA02-nya akan menjadi root port. Karena port yang paling tercepat menuju switch 3 atau root bridge itu di FA02. Kalau di switch 1, itu root portnya ada di FA02 yang ini. Karena yang paling cepat terhubung ke root bridge itu ada di FA02. Selanjutnya kita akan belajar per VLAN spanning tree atau bisa disebut PV. Nih, kita ketik dulu ya. Per VLAN spanning tree atau bisa disebut PVSTP. Nah, per VLAN spanning tree ini seperti namanya informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini kita coba pada VLAN pertama. Misalkan ya, di sini di switch 3. Kita
udah config, lalu kita ketikkan VLAN 2, lalu exit, lalu kita buat VLAN 3 nya juga, lalu kita exit lagi. Lalu do show spanning tree, enter. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa ini tuh adalah informasi di VLAN 1 di spanning tree-nya. Dalam hal ini kita bikin semuanya itu menjadi terang karena ini akan menjadi pervilanan. Oke, kita coba setting ya. Kita di switch 3, lalu kita ketikkan interface range FA01 sampai 2, enter. Lalu switch port mode terang, enter. Oke, itu untuk di switch 3. Lalu kita coba di switch 1. Kita kecilin dulu. Kita ketik CLI, lalu enable, lalu konfigurasi. Lalu kita ketikkan interface range FA01 sampai 2, enter. Lalu switch port, switch port mode terang, lalu exit. Oke, lalu kita bikin VLAN 2 exit, lalu bikin VLAN 3 exit juga. Oke, lalu kita lanjut di di switch kedua. Oke, kita enable, konfigurasi. Oke, kita konfigurasi di switch kedua. Tekan interface range FA01 sampai 2, enter. Lalu switch port mode terang, enter. Lalu exit, lalu kita buat VLAN-nya. VLAN 2 exit, VLAN 3, lalu exit. Oke, di sini kita akan coba buktikan per spanning tree-nya. Kita coba do show spanning tree. Oke, nah teman-teman, ini informasi untuk spanning tree VLAN pertama. Ini spanning tree VLAN kedua, kita lihat ketiganya. Terus spasi, lalu ini VLAN ketiga. Kita lalu ketikkan lagi do show VLAN brief. Oke. Di sini sudah ada ya VLAN 1, 2, dan VLAN 3-nya. Oke, kita coba cek lagi do show spanning tree. Oke, di sini sudah ada semua, yaitu VLAN pertama, VLAN 1, lalu VLAN kedua, dan informasi VLAN terakhir yaitu VLAN ketiga. Oke, gitu ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Jadi, untuk VLAN 1 itu root bridge-nya masih tetap pada di switch 2. Namun untuk yang di VLAN 2, kita akan mengkonfigurasinya pada di salah satunya. Oke, misalkan di sini kita mempunyai dua komputer. Kita ini dulu. 1, 2. Oke. Di sini ada dua komputer di setiap switch-nya. Lalu kita akan tambahkan warna. Misalkan di sini kita akan warna kuning. Di PC 0. Lalu di PC 2 kita warna biru. PC 1, mohon maaf.
kita hapus dulu. Oke, kita coba lagi di sini. Di PC 1. Lalu di PC 2 ini akan menjadi VLAN kedua. Kita sini warna biru coba. Lalu di sini warna kuning. Oke, di sini itu PC 0 itu akan menjadi VLAN 1. Di sini PC 1 akan menjadi VLAN kedua, PC 2 akan menjadi VLAN kedua, dan PC 3 akan menjadi VLAN ke-1. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, misalkan kita untuk di VLAN 1 ini mau mengirimkan ke VLAN 1 yang di sini, yaitu sudah dipastikan menggunakan mengirimkannya lewat link utama, yaitu FA01 dan FA01, terus sampai ke PC 3 ini. Nah, untuk VLAN kedua, PC 1 mau mengirimkan paket ke PC 2 yang VLAN kedua, pasti sama lewat di sini, yaitu di switch 1 dan switch 2. Berarti untuk yang sebelah kanan itu, yang sebelah sini itu tidak terpakai atau tidak dilewati. Nah, itu misalkan untuk VLAN 1 itu lewat link utama, namun untuk VLAN yang kedua itu mengirimkannya dari switch 2 ke switch 3, lalu ke switch 1 gitu ya. Jadi untuk di VLAN kedua itu artinya di salah satu port yang di sini itu akan di-blocking. Nah, untuk memblokingnya itu artinya kita harus bikin root bridge di VLAN kedua, yaitu root bridge di switch 3. Kita coba kepinggirkan dulu nama-nama ini ya. Kepinggirkan dulu ininya. Biar tidak mengangkat. Oke, kita buat perhitungan kembali. Di sini kita ke switch 3. Nah, teman-teman tahu kan untuk menjadi root bridge itu artinya pada dua portnya akan menjadi designated port atau menjadi up. Lalu di switch 1 itu FA02-nya yang menuju root bridge adalah menjadi root port. Dan untuk switch 2 juga FA02 adalah yang paling tercepat menuju root bridge, itu akan menjadi root port. Nah, berarti di FA01 antara switch 1 dan switch 2 itu akan menjadi alternate port atau di blocking nanti, gitu ya. Kita akan coba konfigurasinya. Lalu config. Lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 2 priority yaitu 1 2 3 1. Enter. Nah, di sini kita ambil yang ininya 24 5 7 6. Kita ketikkan kembali spanning tree VLAN 2 priority yaitu 2 4 5 7 6. Enter. Oke, di sini kita coba fast time forward. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ya warnanya hijau semua, artinya itu menyala. Nah, kenapa menyala? Kita buktikan di sini di switch 3. Kita ketikkan di sini do show spanning tree. Nah, teman-teman kita fokus pada VLAN kedua di sini bahwa ada tulisan di sini itu this bridge is the root. Artinya itu bahwa switch 3 ini pada VLAN kedua itu menjadi root bridge. Oke, di sini FA1 dan 2-nya itu designated port atau artinya up. Oke, kita coba cek di switch 1. Kita lalu konfigurasi. Lalu do show spanning tree. Enter.
Sekarang kita fokus pada VLAN kedua, dan di sini FA02-nya itu menjadi root bridge. FA2 itu menuju cepat, root bridge itu adalah FA02, artinya FA02 ini menjadi root bridge. Nah, jadi root bridge ini. Oke, kalau kurang jelas, jadi FA02-nya itu menjadi root bridge, dan FA02 itu menuju cepat, root bridge-nya itu adalah FA02. Artinya FA02 ini menjadi root bridge. Oke, kita coba di switch kedua. Kita enable, lalu konfigurasi, lalu show spanning tree. Enter. Mohon maaf, kita exit lagi sini. Lalu langsung show spanning tree. Enter. Kayak di sini VLAN 2-nya kita lihat dulu. Nah, untuk FA02 ini menjadi root port. Nah, bisa lihat bahwa FA02-nya ini menjadi port. Nah, untuk FA01-nya itu dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecil. Karena priority-nya sama, kita bandingkan dengan MAC address saja. Nah, di sini switch 3 itu switch 2 itu MAC address-nya itu 0, switch 1 itu MAC address-nya 3, dan switch 3 itu MAC address-nya 13. Berarti di sini switch 2 yang menang, bahwa yang diblok itu adalah FA01 pada switch 1 yang ini. Kita coba lihat switch 1. Lalu kita lihat fokus ke VLAN kedua. Nah, lagi di sini. Nah, VLAN satunya itu menjadi FA01-nya di alternate port, artinya itu di blocking untuk di FA01 VLAN kedua. Kayak gitu ya teman-teman, tentang manipulasi root bridge per VLAN spanning tree. Nah, teman-teman tahu kan bahwa VLAN kedua itu kita sudah bikin settingannya pada switch ketiga, yaitu menjadi root bridge. Dan untuk VLAN 1 itu root bridge-nya pada switch kedua. Kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Oke, kita coba hubungkan dulu. Oke, dari PC1 ke switch ini, lalu ini, lalu ini. Oke, di sini kita akan setting IP-nya. Di PC1 itu kita desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita ketikkan 10.10.10.1, enter. Kita ketikkan lagi ini 255.255.0. Lalu di PC 0 itu kita masukkan IP-nya 20.20.20.1, enter. Lalu subnet mask-nya 255.255.0, enter. Lalu di PC kedua kita pakai IP-nya itu 10.10.10.2, enter. Lalu kita 255.255.0. Lalu di PC terakhir, yaitu ketiga, kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu IP-nya itu adalah 20.20.20.2, enter. Lalu titik 255.255.255.0. Oke. Lalu di sini kita akan masukkan VLAN-VLAN-nya. Kita di switch 2. Nah, ini di switch 2 ini FA03 ini akan menjadi VLAN 1. Kita di switch 2. Oke, kita ke ini. Lalu interface FA03.
enter, switch port mode access. Oke, karena VLAN 1 itu by default, jadi kita akan di VLAN keduanya aja. Oke, kita tulis dulu switch port mode access, switch port mode access VLAN 1. Oke, kita masuk ke interface FA04, yaitu di PC 0. Kita ke PC, kita ke S2. Kita kecilin dulu sebentar. Oke, kita masukin di sini interface FA. Kita exit dulu. Interface FA04, enter, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 2. Oke, itu untuk di switch 2. Lalu kita akan setting di switch 1 yang ini, yaitu pada FA04 yang di PC ketiga. Lalu terus interface FA04, enter, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 2, enter, lalu exit. Nah, teman-teman bisa coba lihat bahwa FA04 itu sudah masuk pada akses VLAN 2. Kita coba ya, kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, nih VLAN 2 sudah ada FA04 ini. Oke, kita coba pengujian pingnya pada tiap-tiap komputer. Kita masuk pada tab simulation. Oke, kita coba bikin paket ya. Dari PC 0 ke PC 3. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini itu mengirimkan paket ARP. Kita lihat tuh di sini. Kita tarik dulu ini ya. ARP. Nah, ini. Artinya itu di sini MAC address-nya itu belum kenalan. Oke, kita coba kirim. Nah, untuk VLAN kedua itu lewat jalur switch 3, lalu ke switch 1, lalu ke PC VLAN kedua. Oke, kita kirim lagi. Kita kirim lagi. Kita kirim lagi. Lalu kita kirim lagi. Kita lihat dulu. Kita kirim lagi. Nah, ini sudah kita pakai ICMP atau ping. Kita kirim lagi. Kita kirim lagi sampai berhasil. Oke, di sini successful, artinya berhasil. Oke, sekarang kita coba di VLAN 1, artinya bahwa VLAN 1 itu akan melewati jalur utama. Baik, kita pakai dari PC 1, PC 2. Kita klik lagi, kirimkan. Ini sudah ICMP, artinya sudah mengirimkan paket ping. Kita kirim lagi sampai berhasil seperti tadi. Oke, di sini successful, artinya berhasil. Nah, gitu ya teman-teman, itu adalah konfigurasi atau pengujian ping per VLAN spanning tree.
Oke, sekarang kita akan belajar spanning tree 2 switch. Oke, kita geser dulu ke sini. Lalu kita buat 2 switch. Kita pakai 2 switch yang 2960 ini. 1, 2. Oke. Lalu kita hubungkan dua kabel. Oke, 1. Oke, lalu di sini ada klien. Kita membutuhkan 2 komputer aja. 1, 2. Oke, lalu di sini juga kita hubungkan. Oke, kita hubungkan switch. Langsung saja kita coba konfigurasi pada FA0102-nya menjadi terang. Oke, kita ke switch 0 dulu. Kita kasih dulu ininya. Lalu kita ke PLI, lalu enter, lalu F, lalu konfigurasi. Lalu kita ketikkan interface range FA01 sampai 2, enter, lalu switch. Kita panjangin dulu aja. Switch port mode terang. Oke, selanjutnya kita ke switch 1. Oke, kita enable, lalu konfigurasi, lalu interface range FA01 sampai 2, enter, lalu switch port mode terang. Oke. Misalkan di sini FA01 itu adalah link utama. Lalu ingin membuat link cadangannya menggunakan FA02 agar misalkan FA01-nya terputus itu akan bisa diganti dengan link cadangannya atau dengan FA02 yang sudah dikonekkan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya bahwa ada port yang di-blocking. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang di-blockingnya adalah bentar, kita ganti nama dulu. Di sini kita ganti menjadi switch 2, SW2. Lalu di sini switch 1. Kita ganti switch 2. Lalu di sini switch 1. Oke. Nah, bahwa yang di-blocking itu FA02 pada switch kedua. Oke, kita akan coba melakukan perhitungan spanning tree-nya. Nah, untuk melakukan spanning tree-nya, awal-awal kita harus mencari yang namanya root bridge. Nah, root bridge itu bisa dilihat dari bridge ID-nya. Dan bridge ID itu adalah priority terkecil atau MAC address terkecil. Dalam hal ini, karena prioritinya sama yaitu 32768, berarti kita di sini akan mencari dari MAC address terkecil. Oke, kita di sini ke switch 1 dulu. Kita kecilin dulu. Lalu kita exit dulu. Lalu kita exit lagi. Lalu show interface LAN 1. Oke, ini untuk MAC address pada switch 1. Kita copy dulu. Nah, kita buat note di sini. Oke, selanjutnya kita buat cari MAC address-nya switch 2. Kita kasih dulu. Exit. Lalu exit lagi. Lalu show interface LAN 1, enter. Oke, di sini
Oke, di sini kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini itu MAC address, masih address. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini itu yang masih address switch 1 yaitu 1, dan di sini itu switch 2 itu ada ini. Nah, di sini artinya switch 1 itu lebih kecil, berarti switch 1 yang menang, dan berarti itu root bridge-nya. Nah, ini root bridge-nya. Nah, untuk root bridge itu semuanya itu designated port. Ya, designated port. Nah, untuk FA01 itu juga designated port dan FA02 juga designated port juga. Nah, di sini untuk switch 2 tentu saja ada yang namanya root port. Root port. Nah, mencari root port itu artinya adalah root port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, FA01 dan FA02 itu sama-sama terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru yaitu cost-nya sama yaitu 19. Artinya kita akan mencari root port-nya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan 02 itu port yang terkecil itu FA01. Berarti untuk root port-nya itu FA01 dan alternate port-nya itu FA01 juga. Nah, untuk FA01 dan 02 itu port yang terkecilnya itu FA01. Berarti untuk root port itu FA01 dan alternate itu port FA02. Nah, berarti 02. Nah, berarti untuk topologi 2 switch ini yaitu menentukan root portnya dan alternate port menggunakan interface yang paling terkecil. Nah, teman-teman, untuk yang seperti itu tidak berlaku pada topologi 3 switch. Oke, itu untuk spanning tree pada 2 switch. Oke, kali ini kita akan memanipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini switch 1 itu di port FA01 itu ingin di blocking. Berarti yang harus dicari awal-awal adalah root bridge-nya. Nih. Nah, kita pindahkan root bridge-nya itu dari switch 1 ke switch 2. Sebentar. Sini. Nah, karena yang root bridge ini pasti semua portnya akan designated port. Oke, kita langsung saja di switch 2. Kita kecilkan dulu sebentar. Oke, lalu terus spanning tree plan 1 priority tanda tanya. Nah, kalian kan tahu bahwa di sini itu untuk mengetikkan angka ada juga lainnya, misalkan hapus priority-nya. Kita hapus priority-nya, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini tuh ada yang namanya root. Nah, untuk root itu sama saja mengganti priority-nya. Namun di sini kita tidak usah mengetikkan angkanya. Kita ketikkan lagi spanning tree plan 1 root. Ini masih incomplete, berarti belum selesai. Kita ketikkan lagi spanning tree plan 1 root tanda tanya. Spanning tree plan 1 root. Oke. Nah, setelah ditanda tanya ada yang namanya itu primary dan secondary. Nah, dalam hal ini kita mengkonfigurasi primary artinya bahwa untuk switch 2 ini menjadi root bridge, kalau secondary itu menjadi non root bridge. Spanning tree-nya plan 1. Oke, kita ketikkan lagi di sini spanning tree plan 1 root. Oke, ini sudah selesai. Kita coba cek do show span. Oke. Nah, bisa dilihat root ID-nya itu menjadi 24577. Nah,
kita kan tahu bahwa default priority-nya itu 32768. Nah, di sini diganti menjadi 24577. Priority-nya karena kita mengetikkan command spanning tree VLAN 1 root primary ini. Oke, di sini lihat bahwa this bridge is the root. Dan port-portnya itu semua menjadi designated port, artinya menyala semua. Nah, ini. Oke, berarti di sini portnya menjadi designated port dua-duanya. Di sini F02 pada F01 jadi alternate port, dan F01 pada switch 1 itu menjadi root port. Dalam hal ini kita ingin F01 itu menjadi alternate port. Di situ kita akan coba mengkonfigurasi hostnya. Kita masuk ke switch 1. Kita kecilkan dulu. Lalu kita ketikkan interface SFA01, enter, lalu speed 10. Bisa kita mau 10 MB gitu ya, exit. Oke. Lalu kita cek. Nah, ini orange artinya masih listening. Kita coba lagi. Do show span. Nah, ini LSN, dan kalau BLK itu artinya blocking. Nah, untuk listening itu artinya di sini akan menyesuaikan portnya. Coba kita listen. Nah, ini belum. Ini sudah hijau. Coba lagi di switch 1. Kita do show span. Oke, ini sudah full semua. Kita fast step forward. Maaf. Kita fast step forward. Oke. Nah, itu adalah konfigurasi manipulasi pada dua switch. Oke, kali ini kita akan belajar spanning tree port status. Artinya itu tiap kita menghubungkan pada switch atau router itu akan menjadi warna oranye. Nah, untuk menjadi warna hijau itu akan memakan beberapa tahap. Oke, kita tulis ya, di sini kita ketikkan teksnya. Itu ada namanya itu listening. Nah, yaitu ini tuh adalah akan mempelajari spanning tree-nya, apakah looping, apakah lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu membutuhkan waktu 15 detik. Nah, setelah melewati tahap listening, itu akan melakukan tahap yang namanya itu learning. Nah, untuk learning itu sama, ia mempelajari spanning tree, lalu sekaligus mempelajari MAC address-nya. Nah, untuk proses learning ini membutuhkan waktu 15 detik juga. 15 detik. Nah, setelah melewati listening dan learning, barulah akan menjadi forwarding. Nah, artinya itu bahwa paket sekarang bisa dikirimkan. Untuk sampai tahap forwarding, ini itu harus melakukan proses listening dan juga learning dengan masing-masing 15 detik, total itu menjadi 30 detik. Jadi, untuk ingin menjadi warna hijau, berarti harus melewati tahap ini dulu, yaitu listening dan learning. Oke, kita coba ya, misalkan di ini kita cabut dulu kabelnya. Maaf. Oke, kita coba sambungkan kembali maksudnya. Kita F3. Oke, lalu kita ke switch 2. Oke. Lalu ketikkan do show, seperti di sini itu F3 itu listening. Nah, kita ketikkan terus, kita do show span, kita copy dulu.
ini sudah langsung forwarding ya, jadi tidak harus menunggu learning karena tadi sudah 15 detik. Jadi ini sudah forwarding dan kita lihat ini sudah hijau. Berarti di sini sudah bisa mengirimkan paket. Nah, gitu ya teman-teman untuk port status spanning tree port statusnya. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya itu port fast. Kita coba ketik port fast. Nah, port fast ini kita akan meng-skip proses listening dan learning. Untuk port fast ini berlaku pada yang menyambung ke komputer. Kita coba misalkan di sini di PC 4, F03-nya itu menjadi port fast. Kita kasih dulu. Lalu menggunakan interface FA03. Enter. Lalu spanning tree port fast. Enter. Nah, teman-teman di sini dikasih peringatan. Jadi FA03 ini sudah menjadi port fast, tetapi ini hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking itu harus melewati tahap listening dan juga learning. Untuk yang bukan trunking bisa menggunakan port fast. Sebelumnya kan kita tahu bahwa di sini itu kita kalau ini kita cabut, kita hubungkan kembali, itu akan tetap menjadi hijau karena ini tuh sudah disetting menjadi forward. Nah, kita bisa lihat sekarang menjadi warna hijau, berarti tahap listening dan learning itu di skip. Kalau misalkan di PC 5 nih, karena di sini belum setting port fast-nya. Kita coba cabut lalu kita hubungkan. Nah, ini akan menjadi warna oranye. Lalu kita harus menunggu 3 detik untuk agar forwarding. Karena hal itu portnya terhubung ke PC, kita tidak membutuhkan yang namanya listening dan juga learning. Kita config aja di sini di switch. Satu, kita ketikkan, lalu interface FA03, enter, lalu spanning tree port fast. Nah, di sini juga dikasih peringatan yang artinya sama kayak tadi, yaitu FA03 itu menjadi port fast tapi akan berefek interface-nya itu bukan trunking. Oke. Nah, sini sudah hijau, kita coba cabut kembali lalu kita hubungkan, apakah langsung hijau? Ya, di sini sudah hijau. Nah, mungkin itu saja materi tentang spanning tree protocol. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.